Siko anakku, pagi tangis Papa Sumi terdengar memilukan disertai derai air mata, mengisyaratkan perih yang menghujam dada. Dia terisak di depan ruang UGD setelah Juna meneleponnya memakai handphone Aluna. Tenang Pak, insya Allah Siko akan baik-baik saja, ucap Mama Fitri sambil terus mengusap punggung suaminya. Ini semua salahku. Sudah Pak, sudah. Penyesalan tak akan bisa memutar waktu kembali. Papa Sumi masih terisak dengan lirih sedangkan mulutnya terus melantunkan zikir. Dua ruang UGD Rumah Sakit Cinta Sehat tampak sibuk. Satu ruangan menolong Aluna dan satu lagi menolong Siko setelah ditemukan tergolek lemah di kamarnya oleh Bayu dan Nino. Papa Gibran menulikan telinganya. Dia tak ingin mendengar tangis Sumi relasi bisnisnya. Papa Gibran ingin fokus dulu dengan keselamatan Aluna. Bukan Papa Gibran tak marah. Tak ada seorang ayah pun yang mau putrinya disakiti begitu kejam. Derap langkah terdengar mendekat. Rifat datang bersama Rania, Heru, Farhan, dan Ember. Lampu UGD ruang Aluna mati, tanda jika tindakan medis telah selesai. Seorang dokter umum keluar. Bagaimana dokter? Tanya Resa yang langsung mendekat karena Papa Gibran sudah lemas. Papa Sumi dan Mama Fitri ikut mendekat karena ruangannya bersebelahan dengan ruangan Siko. Alhamdulillah, keadaan Ibu Aluna dan kandungannya baik-baik saja. Tapi Ibu Aluna masih harus menjalani perawatan intensif. Tolong segera pindahkan ke kamar rawat, ucap dokter Rifat. Siap dokter. Tak lama menunggu, mereka semua mengikuti Aluna yang didorong ke kamar rawat. Gibran pasti marah padaku, ucap Papa Sumi saat keluarga Aluna dan teman-teman Resa meninggalkan mereka tanpa sapa. Yang sabar, Pak. Wajar jika mereka marah pada kita. Ini keteledoran kita sebagai orang tua. Kita tak tahu jika Siko kumat lagi. Selama ini kan dia sudah stabil, terang Mama Fitri. Ya, kata dokternya kumatnya dipicu oleh rasa cemburu. Dia tak ingin Aluna seperti ibunya dulu. Semua sudah terjadi. Besok kita datangi keluarga Aluna. Kita minta maaf secara baik-baik. Walau bagaimanapun keluarga kita sebelumnya memang sudah berteman baik. Papa Sumi hanya mengangguk. Tangisan begitu saja luruh, tak ada yang tak iba melihat keadaan Aluna. Rania dan Ember ikut menangis bersama Mama Santi, juga Hasna dan Nela yang baru saja datang bersama Robia menunggu di luar bersama kaum Adam lainnya. Karena luka Aluna sebagian besar di area punggung dan luka lecet itu tak boleh terlalu tertutup. Kasihan sekali kamu nak. Ya Allah Aluna, lirih Nela. Aluna tampak terbangun setelah 3 jam tertidur. Ma, ya, Mama Santi mendekat. Bagaimana keadaan Kak Siko? Jangan kau tanyakan dia lagi, nak. Tidak, Ma. Aluna mau ketemu Kak Siko. Dia tak apa-apa kan? Kami belum mendapatkan kabar mengenai Siko, ucap Nela karena keluarganya tak ada yang berniat ingin tahu keadaan Siko. Lebih baik sekarang kau fokus pada kesehatanmu dan kandunganmu. Ma, tolong sekali ini menurut pada Mama, ucap Mama Santi. Bukan hanya kau yang merasakan sakitnya, tapi kami juga. Papamu tak henti-henti menangis dan berdoa untukmu. Kenapa kau begitu kuat hingga kau menyembunyikan semuanya dari kami? Kami keluargamu, Aluna. Hiks. Akhirnya pecah tangis Aluna. Kak Siko lelaki baik, tapi sekarang dia sedang sakit, Ma. Dia sedang menjalani pengobatan dan Aluna percaya dia akan sembuh. Semua wanita itu hanya mampu diam. Tapi mereka yakin jika Aluna benar-benar mencintai Siko. Tut. Nada dari monitor pasien menggambarkan keadaan Siko masih stabil walaupun tak sadarkan diri. Berkali-kali Papa Sumi menarik napas lega dan berucap syukur saat dokter berkata Siko masih bisa diselamatkan. Siko memang lepas dari kematian yang ditujunya, tapi keadaannya cukup mengkhawatirkan. Wajahnya babak belur. 2 tulang rusuknya retak, serta cedera di sekujur tubuhnya. Resa benar-benar meluapkan emosi dan amarahnya pada Siko tanpa ampun. Yang kuat ya nak, kau tak boleh menyerah. Siko anak papa harus bertahan dan hidup bahagia dengan Aluna dan anak kalian.
Lirih Papa Sumi di telinga Siko. Pagi Papa Sumi dan Mama Fitri mendatangi ruangan Aluna. Cepat-cepat Mama Santi merapikan penampilan Aluna karena papa mertuanya ingin bertemu. Hening. Baik Papa Sumi ataupun Papa Gibran tak ada yang mau buka suara. Keduanya hanya duduk berhadapan di sofa. Mama Fitri mengusap punggung suaminya agar berbicara. Kami minta maaf atas yang telah terjadi. Seharusnya kau tidak menawarkan perjodohan pada anakku jika kau tahu anakmu itu penyakitan, Sumi. Aku menganggapmu teman, tapi kau tega menipuku. Lihat luka di tubuh Aluna. Bahkan kau sendiri pun tak akan kuat menahan sakitnya. Aku minta maaf, Gibran. Aku benar-benar tak tahu jika Siko akan kumat setelah menikah. Seharusnya kau awasi anakmu. Jangan kau suruh mereka tinggal berdua saja begitu. Ya, aku memang lalai. Maafkan aku. Aku tak bisa memaafkanmu, Sumi. Perbuatan anakmu sudah keterlaluan. Aku minta setelah Siko sadar segera dia ceraikan Aluna. Jangan, Pak. Aluna tak mau bercerai dengan Kak Siko. Aluna memaafkannya. Keluarga Abelano yang berkumpul di sana terkejut mendengar ucapan Aluna. Tak bantahan Aluna, ini perintah Papa. Cukup kau disakiti oleh Siko. Dia pengidap bipolar. Penyakit itu tak akan bisa sembuh. Dia bisa saja berjanji padamu tak akan mengulangi kesalahannya. Tapi di saat cemburu dia akan lupa dengan janjinya padamu. Bahkan dia pun melupakan janjinya pada Allah. Tapi Pak, Kak Siko sudah berusaha. Aluna percaya Kak Siko bisa sembuh. Cukup Aluna. Bentakan Papa Gibran membuat Aluna terdiam. Lelaki seperti Siko tak pantas untukmu. Papa Sumi hanya diam saja. Dia tak bisa memberikan pembelaan apapun untuk Siko. Tak apa, kami akan menerima keputusanmu, Gibran. Mewakili Siko, aku minta maaf padamu. Jika memang kami tak pantas mendapatkan maaf darimu, tolong kasihani kami sebagai manusia. Napas Papa Gibran turun naik. Sungguh dia emosi. Jika saja Sumi bukan temannya, mungkin sudah dia usir dari kamar itu. Pak, ingat Allah saja Maha Pengampun, ucap Mama Santi agar Papa Gibran tenang. Papa Gibran menarik napas panjang. Aku memaafkan kalian, tapi untuk melupakan semua aku tak bisa. Papa Sumi dan Mama Fitri mendekati berangkar Aluna sebelum pamit. Maafkan Siko, Papa dan Mama ya nak, kami semua bersalah padamu. Iya, Aluna sudah memaafkan. Tapi tolong jangan minta Kak Siko menceraikan Aluna ya. Anak Aluna butuh ayah. Papa Sumi diam saja. Dia tak mau membuat Gibran lebih marah. Mereka bisa mengerti kenapa Gibran bersikap begitu. Di saat anak tersakiti, maka hati orang tualah yang hancur. 2 hari Siko sadarkan diri setelah kemarin dokter melepaskan alat pindai detak jantung dari jarinya. Dia mendesah pelan saat sadar nyawanya masih melekat pada raga. Siko merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Tapi semua itu diabaikan oleh Siko karena ada yang lebih sakit, yaitu hatinya. Ya Allah, kenapa engkau tak izinkan hamba pergi saja? Aku tak ingin menyakiti Aluna lagi. Batin Siko. Dilihatnya papa dan mamanya sedang makan bersama di pojokan kamar. Pa, sapa Siko. Siko, alhamdulillah. Keduanya langsung mendekat dan memencet bel agar dokter segera datang untuk memeriksa Siko. Cukup stabil, tinggal pemulihan saja. Apa saya boleh bergerak, dokter? Tanya Siko karena dia ingin menemui Aluna. Siko yakin jika Aluna juga dirawat di rumah sakit yang sama. Boleh, tapi nanti setelah minum obat pereda nyeri yang saya berikan dan pakai kursi roda, tapi jangan lama-lama. Bagaimana keadaan Aluna? Tanya Siko dengan rasa khawatir. Dia masih harus menjalani perawatan khusus karena luka cambuk di punggung dan bagian tubuh yang lain begitu banyak dan belum mengering. Jawab Mama Fitri seadanya agar rasa bersalah Siko semakin besar dan tak akan mengulangi kesalahannya. Ya Allah ya Robbi, kenapa aku bisa menyakiti wanita yang aku cintai? Bisa antar Siko menemuinya? Tanya Siko dengan suara basah dan bergetar.
Jika saja dia bisa bergerak, tentu saja dia akan berlari menemui Aluna. Papa Sumi dan Mama Fitri saling pandang. Berat rasanya memberitahu Siko jika Papa Gibran melarang Siko menemui Aluna dan begitu juga Aluna dilarang menemui Siko. Siko terdiam. Dia tahu jika keluarga Aluna pasti tak akan mengizinkannya. Siko sangat mengerti pasti keluarga Aluna marah besar pada kesalahannya. Sebentar saja, Pak. Siko harus bicara pada Aluna. Hidup Siko tak akan tenang jika tak meminta maaf pada Aluna dan keluarganya. Baiklah, tapi sebentar saja ya Siko. Siko mengangguk. Dibantu dua perawat lelaki Papa Sumi dan Mama Fitri mengantar Siko ke kamar rawat Aluna. Perdebatan alot antara Papa Sumi dan Papa Gibran terjadi. Papa Gibran bersikukuh tak mengizinkan Siko masuk. "Pak," Siko memegang tangan Papa Sumi lalu menggeleng dengan maksud agar Papa Sumi tak memaksa. Biar Siko bicara dari luar saja. Siko meminta perawat mendorongnya lebih dekat dengan pintu. "Sayang," Aluna menangis terisak di dalam kamar. Aluna pun perlahan bergerak mendekati pintu. "Tak perlu dijawab, cukup dengarkan saja ya. Maafkan kakak, mungkin dirimu telah bosan mendengar kata maaf dariku. Tapi inilah kata lelaki pasien bipolar. Maaf, kakak tak memberitahumu sebelum kita menikah. Hanya karena diriku takut engkau menolakku." Siko mengusap air matanya dengan jemarinya. "Mungkin diri ini tak waras, tapi cintaku padamu bukan hanya ilusi, tapi nyata. Kini kakak sadar semakin besar cinta ini makin akan semakin menyakitimu. Izinkan kakak pergi ya, bukan karena kakak tak cinta ataupun tak sayang padamu dan anak kita. Tapi inilah bukti terbesar cintaku pada kalian berdua." "Kak," lirih Aluna. "Aluna Abelano, detik ini aku talak kamu." "Kak, jangan, Aluna gak mau cerai." Siko memberi kode agar perawat menariknya dan mendekati Papa Gibran. Siko menangkup kedua tangannya di dada. "Maafkan Siko, Pak. Siko kembalikan Aluna dalam keadaan tak baik." "Tak apa nak, yang pasti Papa lebih lega sekarang." Hati Siko berkecai mendengar ucapan Papa Gibran. "Iya, Papa jangan khawatir, Siko tak akan menemui Aluna lagi." Siko menoleh pada Reza yang berdiri di sisi Robi. "Titip Aluna ya, selalu jaga dia seperti saat ini. Hajar habis-habisan lelaki manapun yang menyakitinya." "Tentu tak perlu kau ajari aku," ucap Reza. Aluna menangis terseduh-seduh dalam pelukan Mama Santi. Ingin dia berteriak lantang jika dia tetap ingin mendampingi Siko. Menemani Siko untuk sembuh, tapi kata talak dari Siko menghunus semuanya. Kenapa cinta itu tercipta jika hanya menyakiti hati? Apa ini ujian? Ya, cinta adalah ujian untuk meraih kebahagiaan di depan sana.